dalam melakukan pinjaman atau sebelum meminjam gitu kita harus gunakan akal sehat ya Mbak Sinta. Jadi kita harus hitung-hitung juga nih keperluannya dan urgensinya apa sih. Kita minjem tuh buat apa sih? Urgent nggak sih buat kita nih? Sesuatu yang memang harus kita lakukan nggak gitu. Jadi kalau emang benar-benar nggak harus kita lakukan saat itu, kenapa kita harus pinjam? Tunggu aja habis gajian gitu kan misalkan. Atau tunggu aja ketika kita dapat uang gitu ya. Atau dapat bonus atau apapun itu gitu ya. Tapi kalau emang urgent misalkan, oh ternyata rumah gue bocor nih, Bayar gue harus sekolah anak segera misalnya. renovasi atau bayar sekolah anak, atau tiba-tiba jatuh sakit nggak ada dana gitu ya, atau tiba-tiba misalkan amit-amit kecelakaan gitu ya, ya mau nggak mau kalau emang nggak ada dana atau nggak ada asuransi gitu ya, itu harus kita lakukan gitu. Jadi sesuatu yang memang esensial, penting gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang untuk kebutuhan konsumtif seperti gue pengen order makanan online gitu, atau order belanja online gitu ya, atau pengen jalan-jalan ya tunda aja dulu deh sampai ada uang masuk gitu ya, baru kita pakai gitu ya. Jadi sesuatu yang memang sifatnya produktif atau urgent boleh, tapi kalau yang sifatnya konsumtif lebih baik ditunda dulu gitu ya. Yang kedua yang harus kita pikirkan adalah kondisi cash flow-nya tadi gitu ya. Kita minjem duit nih, kira-kira kita sanggup bayar gak nih Ada gitu ya. kemampuan balikin Iya, nggak ya? kemampuan balikin gak nih, cash flow kita cukup gak gitu. Jangan sampai kita minjem di atas kemampuan mengembalikannya kita gitu, atau kemampuan dari penghasilan kita gitu. Ini kan bahaya juga gitu. Nah, kalau di perencanaan keuangan juga kita harus hitung juga rasionya gitu ya. Jadi rasio utang terhadap penghasilannya nih, kalau yang sehat itu kan biasanya 30% gitu ya, jangan lebih dari itu. Ya terakhir ya tadi kemampuan bayar tadi gitu ya, jangan sampai antar juga gue bisa bayar, jangan sampai entar-entar gitu. Kadang-kadang kita kan Iya. antar juga bisa bayar, antar juga ada duit gitu. Jadi benar-benar kita harus pastikan kita mampu bayar dan memang ada uang yang nanti bisa buat kita bayar gitu. Jangan Ya. sampai kita entar-entar aja gitu. Jadi memang harus direncanakan dengan baik gitu. Jadi memang kita harus mengukur begitu ya, Mengukur, kapan kita betul. bisa mengembalikan, Ya, jumlah yang akan dikembalikan. Berikut ya. kita harus pikirin juga bunga ya. Misalnya kita meminjam Bunganya selama 3 bulan, ini bunganya akan betul. seperti apa. Apalagi mungkin Iya. meminjamnya ke temen atau mungkin ke Mm-mm. keluarga ya gitu. Iya. Tapi biasanya sih kalau keluarga mungkin nggak kasih bunga ya, tapi mungkin Iya. kepada pihak lain atau Mm-mm. ke lembaga Mm-mm. keuangan tentunya kan ada bunga. Jadi disesuaikan dengan Betul. kemampuan kita ya sebelum kita Betul. berhutang. Di slide selanjutnya kita akan membahas nih Mas Ai. Sebetulnya Nah, prioritas dalam meminjam seperti apa nih? Karena kan kalau kita tahu ya, ini iya. ada utang-utang produktif ya. Mungkin buat Betul. teman-teman yang Mm-mm. berdagang Iya. atau ingin membuka cabang baru Betul, gitu betul, kan. Tapi betul. ternyata dananya belum ada, Iya. bolehlah gitu Heeh, ya. heeh. Meminjam ke lembaga keuangan yang memang resmi. Atau Mm-mm. tadi Mm. seperti disampaikan ada keperluan darurat. Betul. Sekolah anak secara mendadak tiba-tiba Iya, gitu ya. Walaupun betul. artinya kita mungkin sudah menghitung ya, mengkalkulasi kita menyekolahkan anak di sekolah A akan ada biaya-biaya tidak terduga. Tapi Iya. kadang-kadang yang tidak terduga ini banyak tidak terduganya nih Mas Ai. Betul, Ada tagihan-tagihan yang betul. kayaknya mungkin di luar hitungan awal kita ya. Iya. Jadi kaget gitu. Nah, Mm-mm. mungkin boleh dijelaskan Mas Ai 3 poin-poin penting ini nih? Ya, jadi dalam meminjam itu sebenarnya kita istilahnya dalam berutang lah ya gitu ya. Bukan suatu hal yang tabu. Boleh-boleh saja kita berutang gitu ya, tapi kita harus tahu keperluannya untuk apa gitu ya. Nah, biasanya pertimbangan utama kalau kita meminjam itu ya pasti untuk hal yang produktif gitu ya. Apakah kita lagi butuh modal untuk usaha gitu ya, untuk bisnis atau mungkin untuk lain hal yang memang menghasilkan gitu ya dari pinjaman itu ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata untuk yang konsumtif mungkin dibelakangin gitu. Yang kedua, yang urgent juga adalah keperluan darurat gitu ya. Tapi keperluan darurat ini kan mungkin nggak setiap kali ada gitu ya. Tapi kalaupun ada dan kondisinya kita nggak punya dana, atau kalau dari kondisi kesehatan kita nggak punya asuransi gitu ya mau nggak mau boleh lah gitu ya. Tapi itu pun kita harus lihat gitu ya kemampuan pembayaran kita. Jangan sampai juga melebihi batas gitu ya. Yang ketiga yang terakhir, nah tapi yang terakhir ini kadang-kadang memang justru jadi paling banyak Menjebak ya. menjebak dan membuat motivasi untuk minjem duit gitu ya, keperluan yang konsumtif ini. Jadi kebalik nih gitu ya. Ya pinjem buat jalan-jalan, beli handphone baru gitu ya, beli motor baru atau segala macamnya Belanja di gitu online ya. shop ya, baju-baju dengan model terbaru, Ya, tapi minjem. bukan berarti kita nggak boleh. Ya, Boleh-boleh saja sesekali, asal kita bisa ngukur tadi ya Mbak ya. Sinta, kemampuan pembayarannya ada nggak nih? Kita bisa bayar tepat waktu nggak nih? Ruang untuk kita berhutang masih ada nggak nih dengan penghasilan kita atau terhadap aset kita gitu ya. Jadi memang harus kita pertimbangkan dengan baik, bukan berarti nggak boleh yang konsumtif ini, tapi kita benar harus ada hitung-hitungannya dan harus masuk gitu. Jangan sampai ya nekat aja, kita Ya. nggak bisa modal nekat gitu ya kalau misalkan utang-utangan gini, tetap harus kita perhitungan dengan baik gitu. Ya, jadi intinya pemirsa meminjam itu boleh ya, karena Ya, keadaan mendesak itu kita tidak pernah tahu kapan, tapi yang ya, jelas sangat penting bagi kita kemana kita meminjam, mm-mm, kepada siapa kita meminjam, betul. apakah ini lembaga keuangan resmi atau ilegal, dan juga yang pasti yang perlu diperhitungkan apakah bunga ini masuk atau sesuai dengan kemampuan kita. Ya, Perhitungkan juga bunganya, perhitungkan apakah memang
uang ini bisa kita kembalikan. Jangan sampai nanti ini malah mencederai kita begitu ya. Betul, Kita tidak betul. bisa mengembalikan, bahaya buat kita dan juga buat keluarga kita. Mhm. Terima kasih banyak Mas Ayu untuk Iya. penjelasannya dan kini kita akan beralih ke pertanyaan di media sosial Instagram @CNBC Indonesia. Kita lihat untuk pertanyaan yang pertama ada dari @budi7878. Ya. Wah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kita semua nih ya. Lebih baik pinjam ke pay later atau ke Pinpri, Mas Ayu? Iya, tadi mungkin aku udah jelaskan di awal. Jadi bukan ke siapa kita minjamnya gitu, tapi kita lihat kebutuhannya dulu deh gitu Ya. ya. Benar-benar butuh nggak sih kita minjam gitu ya. Yang kedua ya kita lihat dulu cash flow-nya, ada nggak kita untuk kemampuan bayarnya. Tapi juga kalaupun harus minjam, ya pinjam ke orang atau lembaga yang resmi lah gitu ya, ke pihak yang resmi gitu, yang berizin. Jangan sampai kita pinjam ke lembaga yang nggak resmi gitu. Kalaupun harus melakukan Pinpri ya jangan sampai ke orang yang nggak dikenal deh. Pinjam aja misalkan ke orang tua dulu atau ke saudara gitu ya yang memang ya resikonya relatif lebih kecil ataupun nggak ada gitu ya. Ya. Tapi kalau kayak Pinpri yang di media sosial gitu kan kita nggak pernah tahu siapa Kita nggak dia, kenal sih nggak intinya kenal ya. juga gitu. Ya mendingan jangan deh, udah pasti harus dihindari lah yang kayak gitu. Jadi bukan masalah lebih baik pay later atau Pinpri ya, tapi itu tadi ya dilihat kebutuhannya, dilihat lembaganya resmi nggak gitu ya, dan make sense nggak sih bunga yang ditawarkan atau mekanismenya seperti apa gitu. Iya, Mas Ai, tadi kan sebelum jeda kita Ya. membahas begitu ya. Ini kalau soal perjanjian di atas secari kertas, di atas hitam dan putih aja nih bisa dilanggar gitu ya. Betul. Apalagi yang hanya berdasarkan lisan aja. Ya. Nah mungkin poin-poin penting apa saja yang perlu diperhatikan oleh kita ya dalam artinya membuat kesepakatan atau perjanjian gitu. Karena walaupun sudah diperjanjikan, ditandatangani oleh kedua belah pihak, sudah sepakat bahkan ini kemudian nanti tidak bisa dijalankan dengan Ya. baik oleh kedua belah pihak. Nah, menurut Mas Ai ini hal-hal apa sih sebetulnya yang perlu diwaspadai ya? Mungkin bagi pemirsa juga sebelum menandatangani sebuah perjanjian pinjam Ya. meminjam ini. Biasanya kan kalau untuk institusi yang resmi dia udah ada standarnya ya, standar perjanjiannya memang sudah diaudit atau mungkin sudah dikasih izin oleh lembaga pengawas ya. Dalam hal ini mungkin kalau di keuangan OJK gitu ya. Jadi memang udah ada standarnya. Nah ini biasanya memang suatu hal yang common gitu ya, dan biasanya tertuang hak dan kewajiban kita di situ gitu. Nah ini yang harus kita tahu baik-baik ya, baik itu dari pihak peminjam maupun orang yang dipinjamkan. Jadi hak dan kewajiban kita apa gitu ya, dan kita jangan pernah malas atau ragu untuk baca gitu perjanjian itu gitu. Jangan sampai nanti ada poin-poin atau pasal-pasal yang Menjebak ya. menjebak atau ambigu gitu. Kalaupun ada yang ambigu ya kita tanyakan maksudnya apa nih gitu. Jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari gitu. Ini seringkali terjadi gitu ya. Dan benar-benar perjanjian itu kita pegang gitu. Jadi harus ada kedua belah pihak megang gitu ya. Jangan sampai satu pihak aja. Apalagi nggak ada perjanjian itu lebih parah lagi gitu ya. Jadi memang harus dipegang gitu, baik pihak kreditur maupun debitur. Jadi untuk pegangan selama proses pinjam meminjam ini berjalan gitu. Jangan sampai ada satu pihak yang merasa dirugikan gitu ya. Dan ini juga harus seizin atau berizin resmi gitu ya dari OJK atau mungkin ya dari OJK kalau untuk lembaga keuangan gitu. Jadi jangan sampai disalahgunakan gitu ya kreditnya atau pinjamannya ini. Kalaupun harus ke Pinpri misalkan gitu ya ke pihak keluarga, ya baiknya juga ada perjanjiannya juga ya. Kadang-kadang kan memang mungkin ya udah ke orang tua nggak usah ada perjanjiannya ya gitu ya. Ya tapi kan mungkin nggak semua orang tua atau keluarga itu juga ya quote unquote baik ataupun niatnya tulus gitu. Kadang-kadang suka ada dispute juga antar keluarga kalau masalah duit gitu ya. Nah ini juga harus dipertegas juga gitu. Walaupun mungkin tidak seresmi yang pinjaman di lembaga keuangan gitu. Paling nggak kita ada pegangan lah gitu. Quote unquote uang nggak mengenal Uang nggak mengenal saudara ya. Mas Ai. Betul. Jadi pemirsa, berbicara soal perjanjian penting ya, baik bagi peminjam ataupun yang dipinjami ini harus membaca klausul dengan sebaik-baiknya yang ada di dalam perjanjiannya sebelum menandatangani gitu. Kadang-kadang kita itu lengah begitu, lalai karena asik ngobrol, kita tanda tangan, kita nggak tahu isinya apa nih yang kita tanda tangani ya Mas Ai ya. Ada beberapa poin atau rasio yang harus kita ketahui ya sebelum kita meminjam uang gitu ya ke pihak siapapun lah, mau ke lembaga keuangan ataupun perorangan gitu ya. Yang pertama rasio pinjaman terhadap penghasilan. Nah ini biasanya memang dari sisi perencanaan keuangan maksimal itu 30% dari penghasilan bulanan. Jadi let's say kita penghasilannya gajinya atau penghasilannya 10 juta per bulan gitu ya. Ya maksimal cicilan kalau bisa 3 juta udah gitu. Jangan sampai lebih dari itu. Karena kalau lebih udah pasti nanti kita ke depannya itu akan nggak bisa bayar gitu. Karena di luar utang itu kan kita ada kebutuhan lain yang harus kita penuhi juga gitu ya. Nah rasio yang kedua adalah rasio pinjaman terhadap aset. Nah ini juga penting. Jadi jangan sampai total utang kita itu maksimal melebihi 50% dari aset kita. Let's say kita punya aset 1M gitu ya.
jangan sampai total utangnya jadi 2M gitu ya, apalagi 3M gitu ya, itu nggak boleh gitu. Jadi maksimal banget ya 50% dari total aset lah gitu ya. Sehingga kalaupun nanti amit-amit kita bad debt gitu ya, nggak bisa bayar, ya paling nggak kita bisa likuidasi aset kita untuk menalangi utang ini gitu ya. Walaupun itu juga akan jadi dampak yang nggak bagus, tapi ya itu paling nggak jadi semacam backup plan kita gitu ya. Yang ketiga nih, rasio utang produktif dibandingkan konsumtif. Nah idealnya memang kita harus maksimalkan utang produktif ya, kalau bisa 70% yang produktif lah gitu ya. 30%-nya cukup yang konsumtif gitu. Nah, walaupun memang pada prakteknya banyak juga yang terbalik. Nah, ini yang harus kita rubah mindset-nya gitu ya. Jangan sampai lebih banyak utang yang konsumtif dibanding yang utang yang produktif. Nah, 3 poin ini, rasio ini yang harus kita pegang ketika kita ingin meminjam uang gitu, Mbak Sinta. Jadi artinya memang harus hati-hati ya, harus tahu Betul. nih rasionya ini. Mungkin boleh dicatat ya pemirsa ya. Iya, Tadi maksimal cicilan 30% dari penghasilan bulanan, lalu juga iya. total utang maksimal ini 50% dari Dari aset. Jadi aset, nanti betul. mungkin cara balikinnya mungkin sudah sesuai dengan hitungan, lalu juga ini utang Betul. produktif ini 70% dan utang konsumtif ini 30%. Dan Fenomena pinpri ini terkadang memang menjadi suatu bom waktu yang harus kita waspadai. Banyak generasi muda, kalangan milenial, Gen Z atau generasi strawberry yang memang meminjam uang itu karena faktor tekanan sosial gitu ya. Tanpa mereka berpikir lagi apa yang harus mereka pertimbangkan atau faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam meminjam uang gitu ya. Jadi apapun kebutuhan kita gitu ya, apapun urgensinya kita gitu, kita harus lihat apakah benar-benar perlu gitu ya kita ambil pinjaman ini, dan kita juga harus lihat cash flow-nya. Jangan sampai melebihi batas kemampuan keuangan kita gitu ya. Yang ketiga yang harus kita perhatikan juga adalah apakah di kemudian hari memang kita ada dana untuk bisa membayar. Dan jangan lupa kita perhatikan juga rasio-rasio yang menjadi pegangan dan menjadi panduan gitu ya dalam kita merencanakan keuangan termasuk soal utang ini. Jangan sampai melebihi penghasilan, jangan sampai melebihi aset kita, dan jangan sampai menumpuk utang konsumtif yang nantinya akan jadi bom waktu sehingga kita kesulitan untuk membayar apalagi menuju kebangkrutan. Ini suatu hal yang harus kita pahami. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kalaupun kita harus meminjam uang, pinjamlah ke institusi yang resmi gitu ya, dan kita harus tahu ya lembaganya, prosedurnya harus jelas gitu ya, lalu bunga dan ketentuannya juga harus transparan, dan juga proses penagihannya juga harus yang wajar gitu. Jangan sampai nanti merugikan kita, keluarga kita, rekan kita, ataupun siapapun yang memang berhubungan dengan kita. Itu mungkin tips dari saya, semoga membantu dan semoga sukses dalam berkarir ke depan atau berbisnis gitu.